Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Amma ba'du. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pertemuan yang ke apa ini? Yang ke-8 anak-anak ya. Kelas 4 kita masih ada waktu pertemuan yaitu kurang lebih 1 minggu lagi ya anak-anak ya. Kita hari ini yaitu pertemuan ke-8 yaitu tanggal 8 September 2021. Nah, kita masih di bab ketiga yaitu yang judulnya Aku Anak Soleh ya. Nah, di kompeten dasar ini ya, kalian tugasnya adalah tujuan dari untuk pembelajaran ini Aku Anak Soleh ini adalah kita disuruh memahami makna perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Ya. Anak-anak, di sini ya kita harus memahami apa sih ya yang dinamakan hormat dan patuh itu ya. Nah, jadi tugas untuk hari ini yaitu kita memahami tentang amanah dan hormat patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi apa sih yang dinamakan hormat ya? Apa sih yang dinamakan amanah? Ya, hari ini insyaallah akan Bapak jelaskan di buku kalian ya, di halaman berapa ini anak-anak ya? Ya, di halaman 26 ya. Di halaman 26 yang pertama itu tentang amanah, kemudian yang kedua nanti hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, jadi yang dinamakan amanah ini apa sih ya? Nanti Bapak jelaskan ya. Supaya kalian lebih jelas ya. Jadi yang punya buku silahkan buka bukunya di halaman 26. Kalau yang tidak punya ya tidak apa-apa, cukup mendengarkan yang Bapak jelaskan ya. Namun sebelum kita belajar, mari seperti biasa kita membiasakan diri yaitu berdoa ya. Memohon kepada Allah supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih anak-anak ya. Untuk hari ini yang pertama akan Bapak jelaskan yaitu tentang amanah ya di halaman 26 ya. Sebagaimana gambar di sini ada gambar siswa yang sedang membaca buku di kelas atau belajar ya. Kemudian yang kedua ada gambar siswa yang sedang membersihkan kelas. Nah, yang terkait dengan gambar ini ya, ini anak ini berarti telah amanah. Ya. Apa sih Pak amanah itu? Nah, sebagaimana bacaan di sini ya, di sini pada usia 12 tahun Nabi Muhammad mulai berdagang ke negara Syam ya bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah, yang atau artinya adalah terpercaya. Oh, amanah itu artinya adalah terpercaya. Jadi kalau kita dititipin uang, kalau kita dikasih tugas, itu selalu melaksanakan. Nah, kalau kita melaksanakan amanah, melaksanakan tugas, melaksanakan apa yang disuruh kepada kita, ya, baik itu yang menyuruh orang tua, menyuruh guru, ya, ataupun yang menyuruh adalah kakak kita, maka kita laksanakan apa yang diperintahkan itu dengan baik. Ya. Contoh ini, bersih-bersih ini ya, ini disuruh siapa? Ya, kalau di sekolah bersih-bersih ya, ini adalah disuruh oleh bu guru atau pak guru. Nah, kalau bersih-bersihnya di rumah ya berarti kita disuruh oleh orang tua. Nah, kalau disuruh oleh orang tua suruh membersihkan rumah ya. Kalau di rumah ya, kalau di sekolah disuruh membersihkan kelas, maka kita laksanakan apa yang bu guru orang tua tadi perintahkan itu dilaksanakan dengan baik. Dengan kita melaksanakan apa yang diperintahkan tadi, itu berarti kita telah melaksanakan amanah ya ataupun perintah. Nah, jadi kalau menurut Bapak amanah itu ya selain terpercaya artinya adalah kalau menurut kita yaitu jadi amanah-amanah ini artinya adalah di mana kita dikasih kepercayaan ya, maka kita jaga baik-baik.
Nah, sebagaimana Bapak katakan tadi, yang pertama, kalau umpamanya kita dititipin sesuatu, maka kita jaga. Nah, itu berarti kita menjaga amanah, ya. Dengan adanya menjaga amanah tadi ataupun titipan tadi, berarti kita adalah sebagai orang yang terpercaya. Sebagaimana waktu Nabi berjualan di negara Syam tadi, ya. Karena Nabi ini adalah orang yang baik, ya, polos, ya. Kemudian beliau ini dititipin dagangan, ya, oleh pamannya. Kemudian kata paman, jualnya hanya 100.000, ya, jangan lebih. Nah, maka oleh Nabi Muhammad pun waktu itu dijualnya 100.000, umpamanya begitu, ya. Jadi begitu ada yang bertanya, ini harganya berapa? 100.000. Nah, jadi Nabi Muhammad tidak menipu, ya, tidak mengada-ngada. Ya, harganya 100.000 oleh Nabi Muhammad umpamanya dijual 5 juta. Nah, tidak seperti itu, ya. Jadi apa yang dikatakan oleh pamannya, maka oleh Nabi Muhammad pun dikatakan sesuai apa yang disuruh ataupun yang diperintah oleh pamannya tadi. Itu namanya amanah, ya. Makanya Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, ya. Apa anak-anak? Al-Amin, ya. Artinya apa? Itu orang yang dapat dipercaya. Jadi orang yang jujur. Nah, jadi kalau kita jujur, ya, kalau kita selalu melaksanakan perintah apa yang disuruh oleh orang tua ataupun guru, maka itu namanya amanah, ya. Sekali lagi, amanah itu artinya adalah dapat dipercaya. Itu anak-anak, ya. Nah, terus dengan adanya sifat amanah ini kita harus ngapain? Nah, sebagai umat Nabi yang baik, ya, yang selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dengan adanya sifat amanah yang Nabi Muhammad contohkan, maka kita harus meneladani sifat-sifat yang Nabi Muhammad lakukan. Contoh tadi, kalau berjualan selalu jujur. Nah, kalau kita ngapain, Pak? Nah, karena kita adalah selaku siswa yang baik, maka yang harus kita lakukan adalah selalu rajin belajar, ya. Jadi jangan kita main legend aja, jangan kita main game terus, ya. Ya boleh main game, tapi kita batasi, jangan dari pagi sampai siang sampai malam kita main game terus. Nah, giliran belajar kita lupa. Nah, jadi kita harus rajin belajar. Nah, jadi siswa yang baik itu harus rajin belajar, ya. Kemudian yang kedua ngapain lagi? Yaitu selalu menjaga nama baik orang tua kita, ya. Nah, jangan sampai kita memanggil orang tua kita dengan namanya. Hei Budi, ya, manggil orang tua kok nama, ya, itu tidak boleh, ya. Itu adalah perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kalau memanggil orang tua kita, ya tentu ayah atau bapak, ya, seperti itu, ya, atau abi, ya. Nah, kalau ibu, ya ibu, bunda, ya, umi, seperti itu, ya. Nah, itu. Jadi jangan sampai kita memanggil nama orang tua kita atau guru kita atau orang yang lebih tua dari kita itu menyebutkan nama, ya. Dan memanggil kakak pun sama. Jangan kita memanggil kakak kita dengan namanya. Hei Iman, kemana? Nah, jangan seperti itu, ya. Sekalipun kakak kita memang umurnya hanya beda 1 tahun umpamanya, ya. Nah, kita pun harus menghormati kakak kita, ya. Nah, sekalipun kakak kita mamanya tidak pernah ngasih uang jajan atau jarang nolong kita, ya tetap kita harus selalu menghormati. Jadi jangan sekali-kali kita memanggil orang tua, memanggil guru, memanggil kakak kita itu memanggil nama, ya. Nah, kita pun sama, memanggil adik kita pun kalau bisa jangan nama, ya, tapi yaitu adik. Jadi kalau ke orang tua, ayah, abi, bunda, umi, ya, ibu, itu, ya, kalau orang tua. Kalau ke guru, ya bapak guru, ibu guru, nah gitu, ya. Kalau kepada kakak, ya kakak, jangan sebutin nama, ya. Kalau ke adik, ya adik, ya. Nah, seperti itu, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita dikasih tugas oleh orang tua, ya, atau dari bapak dan ibu guru, itu selalu dikerjakan tugasnya, ya. Jangan sampai kita menanti-nanti, karena kalau kita menanti-nanti pekerjaan yang diberikan oleh guru atau orang tua, berarti sama halnya kita tidak melaksanakan amanah, ya.
Kemudian juga yang selanjutnya, kita selaku siswa yang baik selalu menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, jadi apabila ada kekurangan dari bapak dan ibu guru atau dari sekolah kita, nah kita jangan sebarluaskan ya. Jadi jangan mentang-mentang guru tadi itu ada kesalahan, mamanya 1+1=11. Nah jangan, oh Pak Guru itu mah bodoh, Pak Guru itu mah nggak pinter. Nah, jangan seperti itu. Ya kita tidak tahu. Mungkin Bapak Guru tadi itu lupa ya, atau mungkin sedang bercanda. Ya kita tidak tahu ya. Adapun pamannya Bapak dan Ibu Guru tadi benar tidak bisa. Ya mungkin itu adalah salah satu kelemahan Bapak dan Ibu Guru. Karena Bapak dan Ibu Guru juga adalah manusia biasa yang tidak semuanya memiliki ilmu yang komplit. Ya. Jadi kalau Bapak mamanya ya, Bapak mungkin bisa komputer ya, bisa obat-obatan, bisa listrik, bisa mengajar agama, tapi belum tentu Bapak bisa ngajar matematika. Nah, itulah salah satu kelemahan Bapak ya. Nah, jadi tidak semua manusia itu memiliki ilmu yang dapat diajarkan kepada manusia lain ataupun orang lain ya, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelemahan ataupun kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi kita tidak boleh mengolok-ngolok ataupun menjelek-jelekan orang lain, apalagi itu selaku guru kita ya. Jadi kekurangan sudah pasti ada ya, kelebihan ya pasti juga ada, yang namun kita tidak tahu kelebihannya di mana dan kekurangannya di mana. Jadi kalau ada kelebihan dari orang tua kita, dari bapak ibu guru kita, ya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata orang tua kita, guru kita bisa membimbing kita melalui pengetahuannya. Adapun kekurangannya, ya kita doakan orang tua kita, guru kita semoga mendapatkan ilmu yang lebih yang bisa ditransfer ataupun bisa disampaikan kepada kita. Itu anak-anak ya. Jadi ingat, selalu menjaga nama baik guru dan sekolah. Jangan sampai menjelek-jelekan guru dan sekolah ya. Seperti itu anak-anak ya. Nah yang selanjutnya ya, nanti ya tugasnya ya. Selanjutnya kita lanjutkan yang pembahasan yang kedua, yaitu yang C di halaman apa ini ya tadi, lupa Bapak ya. Ya di halaman 27 ya. Ya yang punya buku silakan buka halaman 27 yang judulnya hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, bagaimana sih kita cara menghormati dan patuh kepada orang tua dan guru? Nah, sebagaimana contoh gambar sini. Nah, kalau kita mau berangkat sekolah, maka kita harus berpamitan kepada orang tua dan ya kakak atau siapa yang ada di rumah ya. Kalau ada adiknya kita cium ya, kita salimin, Dede, kakak berangkat sekolah dulu ya, Dede baik-baik ya. Nah, kalau kepada orang tua, Abi, Ayah, Bunda, Umi ya, Dede mau berangkat sekolah, tolong doakan supaya ilmunya bermanfaat ya. Semoga Dede ataupun kakak mendapatkan ilmu yang banyak dan bermanfaat. Assalamualaikum Abi, assalamualaikum Umi, Bunda ya. Nah ya seperti itu kira-kira anak-anak ya. Ya yang belum pernah ya tolong biasakan ya. Jadi selalu minta doa kepada ayah dan bundanya, kepada abi uminya supaya didoakan ya. Seperti itu ya. Kenapa demikian? Karena orang tua ini adalah doanya makbul. Artinya doa orang tua ini sangat dikabulkan oleh Allah, apalagi doanya seorang ibu. Nah, jadi jangan sekali-kali kita menyakiti orang tua kita, karena kalau kita menyakitin orang tua kita, dalam salah satu hadis Nabi dikatakan, apalagi menyakiti ibu, maka doa ibu itu akan langsung dikabulkan di dunia ini. Nah, kalian pernah dengar cerita Malin Kundang? Ya, cerita Malin Kundang itu nyata, bahkan di saat zaman sekarang ini pun pernah terjadi ya.
maksudnya di abad-abad sekarang ini, di abad 19 ini pernah terjadi, yaitu dulu pernah terjadi di Palembang kalau tidak salah, ada berita seorang anak itu dikutuk oleh orang tuanya menjadi ikan pari. Itu sudah tersebar di media sosial ya. Nah, kalian pun bisa cari di YouTube, anak dikutuk oleh orang tuanya menjadi ikan pari ya. Nah, itu ada ceritanya ya, kalian bisa lihat ya, itu nyata. Nah, jadi jangan sekali-kali menyakiti hati kedua orang tua, terlebih ibu ya. Seperti itu ya. Nah, ini Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, pada Allah maksudnya ya, dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu ya. Quran surat Luqman ayat 14. Nah, jadi di dalam surat Al-Luqman ini kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Nah, di sini ada beberapa contoh ya, sikap yang baik ya, ataupun sikap menghormati atau patuh kepada kedua orang tua ya. Yang pertama itu patuh dan taat bila dinasihati. Jadi kalau kita beri nasihat oleh orang tua atau bapak dan ibu guru, kita dengarkan. Jangan kita ngebales omongan. Dede, kalau di sekolah jangan suka lari-lari ya. Kalau di sekolah baik-baik ya. Jangan kita menjawab, biarin sih mama, biarin sih ayah. Namanya juga lagi main di sekolah kan enak. Nah, itu kita nggak boleh menjawab seperti itu. Jadi kalau ada orang tua, bapak, ibu guru sedang menasihati, maka kita dengarkan. Kemudian yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya ataupun memenuhi cita-citanya. Nah, jadi sholat 5 waktu, terlebih sholat sunnah kalau bisa ya, kita laksanakan, jangan sampai tertinggal. Supaya apa? Supaya Allah mengabulkan doa kita. Kita cita-citanya pengen jadi apa? Jadi dokter. Nah, kita sholat selalu, jangan pernah tinggalkan sholat ya, apalagi sengaja ya. Kita jangan pernah tinggalkan sholat. Karena barang siapa meninggalkan sholat, maka berarti dia sama halnya merobohkan agamanya. Artinya apa Pak? Kalau dia meninggalkan sholat berarti dia itu tidak berkeyakinan bahwasanya Allah itu Tuhan kita. Itu ya. Jadi kalau kita yakin Allah itu Tuhan kita, maka laksanakan sholat 5 waktu. Kemudian selanjutnya, sanggup membantu orang tua di rumah ya, sesuai kemampuan kita. Pak, saya bisanya hanya nyuci piring. Pak, saya takut kalau nyuci piring takut pecah. Ya, bisanya apa? Nyapu. Ya, kita bantuin orang tua nyapu. Ya, kalau orang tua lagi ngelapin piring, bapaknya kita bisanya apa? Kita bantu orang tua. Mama, dede bantuin nyapu ya. Mama, dede bantuin itu ya, beres-beres kamar. Bantuin seperti itu ya. Jangan sampai malas ya. Kemudian selalu ingat untuk mendoakan kepada orang tua kita, sebagaimana doa kedua orang tua kita. Hafal sayang? Coba hafal gak doanya? Ikutin ya. Nah, ini wajib hafal. Nanti suatu saat kalau Bapak kebetulan bisa tatap muka dengan kalian, Bapak akan tes doa ini ya. Yang tidak hafal nanti akan Bapak suruh maju ke depan ya. Awas, ini harus hafal anak-anak ya. Ayo tirukan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Hafal anak-anak? Bapak ulangin lagi ya. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal ya? Ya, tolong dihafalkan ya. Tuh ya anak-anak ya. Jadi dengan adanya kita menghormati kepada orang tua dan bapak guru kita, berarti kita pun telah melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangan Allah ya. Nah, ini berikut ada beberapa contoh ya cara menghormati dan mematuhi guru ya. Nah, contoh nih,
Saat bertemu dengan guru, kita ucapkan Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu Guru. Ya, kemudian kita bersalaman dan mencium tangan. Karena saat ini kita sedang pandemi, maka salaman dan cium tangannya hanya gini saja ya. Nah, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Ibu Guru. Nah, jadi kita tidak boleh ya tempelan tangan ya, nggak boleh salaman langsung ya. Karena dikhawatirkan kita akan terpapar COVID-19 karena kita masih dalam keadaan COVID-19. Jadi salamannya cukup jarak jauh. Dari jauh, Assalamualaikum Bapak, Assalamualaikum Bu Guru, ya gitu ya. Kemudian kita selalu berwajah berseri-seri ya, tersenyum, nggak boleh begitu ya. Sama Bu Guru, Assalamualaikum Bu Guru. Nah, nggak boleh begitu ya. Itu tidak baik. Jadi tersenyum, Assalamualaikum Bu Guru, Assalamualaikum Pak Guru. Nah, gitu ya. Senyum ya, karena senyum itu adalah ibadah. Jadi kalau kita tersenyum, kemudian orang lain senang, itu dapat pahala kita loh, anak-anak ya. Nah, ya. Kemudian apalagi cara menghormati Bapak dan Ibu Guru di sekolah. Saat Bu Guru, Bapak Guru mengasih PR, kita segera mengerjakannya tepat waktu. Kemudian apalagi? Tidak males-malesan gitu ya. Kemudian apalagi Pak? Cara menghormati guru di sekolah. Nah, saat Bapak dan Ibu Guru menasehati, maka kita dengarkan dengan tulus ya. Kalau Bapak ngomong, anak-anak, hari ini kita belajar sholat duha ya. Nah, kita dengarkan ya. Kemudian menaati nasihat Bapak dan Ibu Guru yang disampaikan ya. Kemudian apalagi? Nah, saat Bapak dan Ibu Guru menerangkan di kelas ya, kita berbicaranya dengan hormat. Jadi kalau umpamanya Bapak dan Ibu Guru sedang menerangkan, kita dengarkan. Cuman kalau umpamanya kita mau nanya, tunjuk tangan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, Iwan mau nanya, boleh nggak? Nah, ya. Nah, kalau kata Bapak dan Ibu Gurunya, oh silahkan Iwan, ya. Nah, maka baru kita berbicara. Jadi kita suaranya juga tidak boleh keras-keras. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Iwan boleh nanya nggak? Nah, tidak seperti itu ya. Itu tidak baik. Kemudian juga tidak memotong pembicaraan Bapak dan Ibu Guru. Artinya saat Bapak Ibu Guru sedang berbicara, Assalamualaikum Bapak, umpamanya begini. Assalamualaikum anak-anak yang Bapak cintai. Kemudian kamu langsung motong. Pak. Nah, itu nggak boleh ya. Kalau bapaknya dan Ibu Guru sudah selesai bicara, baru kamu boleh bicara ya. Nah, saat guru sedang mengajar ya, kita duduk dengan rapih dan tidak mengganggu teman ya. Kemudian tidak berbicara sendiri ya, sehingga membuat kelasnya jadi berisik. Teman-teman akhirnya terganggu ya. Dan kita juga memperhatikan pelajaran yang sedang diterangkan oleh Bapak dan Ibu Guru. Itulah cara menghormati Bapak dan Ibu Guru di sekolah ya. Karena kita sekolahnya juga seperti ini, ya tentu Bapak juga tidak bisa menyimak kalian langsung ya. Jadi diantaranya di saat pandemi seperti ini, minimal kalian untuk menghormati guru ya. Kalau memang tidak PTM ataupun tidak tatap muka, minimal kalau ada tugas yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru, maka segera dikerjakan. Tidak malas-malesan ya. Dan kalau umpamanya kebetulan kita bertemu dengan Bapak Ibu Guru di jalan atau di luar sekolah atau di sekolah, maka kita wajib menyapanya. Assalamualaikum Bapak Ibu Guru, ya gitu ya. Nah, dengan suara yang baik dan sopan. Itu anak-anak ya. Oke, terima kasih anak-anak. Ini saja mungkin pelajaran yang Bapak dapat sampaikan untuk hari ini ya. Insya Allah tidak ada tugas yang wajib disetorkan untuk hari ini ya. Mungkin minggu depan saja kita tugas untuk disetorkannya. Tapi sebagai pengganti absen untuk hari ini, Bapak minta tolong kalian ketik nama dan kelas dan komentar ataupun kritik membangun untuk Bapak supaya Bapak lebih baik lagi mengajarnya ya. Jadi umpamanya sudah kalian ketik namanya Budi 644A. Kemudian kritiknya, Bapak suaranya kurang baik,
Bapak mengajarnya kurang tegas. Nah, kalian tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Ya. Jadi sekali lagi untuk tugas hari ini setelah kalian menyimak pembelajaran Bapak, tolong ketik nama dan kelas serta kritiknya untuk Bapak supaya Bapak lebih baik lagi sebagai pengganti absen hari ini. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan bagi kita semua. Bapak doakan semoga kalian menjadi anak yang soleh-soleha dan bermanfaat ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.